Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Bung Johan, dari Pusat Kajian Apologetika Kristen Indonesia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, akhir-akhir ini berkembang suatu pemahaman yang menolak tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus. Hal ini gencar digaungkan oleh kelompok Farisi Mesianik. Kenapa disebut kelompok Farisi Mesianik? Karena kelompok ini adalah kelompok yang sudah mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi mereka sangat terobsesi untuk kembali menerapkan hukum Taurat di dalam kekristenan. Mereka ngotot mengatakan bahwa kelahiran Yesus yang paling benar jatuh pada hari raya Sukot, yaitu tepat pada tanggal 15 Tishri. Apakah benar demikian, saudara-saudara? Mari kita ikuti kajian apologetika Kristen dengan judul Cerita Dongeng Farisi, Asumsi Perhitungan Yesus Lahir pada Hari Raya Sukot. Pertama-tama, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, kita akan menyelidiki dengan cermat bagaimana kaum Farisi Mesianik dapat menemukan tanggal 15 Tishri sebagai tanggal kelahiran Yesus. Adapun cara mereka menghitungnya seperti ini. Ya, poin pertama, mereka terlebih dahulu mencari tahu kapan Yohanes Pembaptis dilahirkan. Dalam Lukas pasal 1 ayat 36, bunyinya begini, "Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Jadi, pada usia 6 bulan kehamilan Elisabet inilah malaikat Gabriel mendatangi Maria untuk menyampaikan kabar baik perihal Maria mengandung Yesus Kristus. Yang kedua, kapan Elisabet mulai mengandung Yohanes? Untuk mengetahui hal ini, ya kata mereka, maka kita harus tahu terlebih dahulu kapan Zakaria selesai bertugas di Bait Suci. Menurut mereka, Zakaria selesai melayani di Bait Suci adalah pada bulan Siwan, yang jatuh pada bulan Mei-Juni dalam kalender Gregorian. Pertanyaan selanjutnya, saudara-saudara, mengapa Zakaria bisa selesai bertugas pada bulan Siwan? Itu ternyata terjadi karena mereka mengasumsikan, rombongan imam pertama, yaitu rombongan Imam Yoyarib, mulai bertugas pada bulan Nisan. Kita tahu bahwa imam-imam yang bertugas di Bait Suci dibagi dalam 24 rombongan. Sehingga berdasarkan asumsi bahwa mulai bertugasnya rombongan Imam Yoyarib inilah, setelah dihitung mulai dari rombongan ke-1 sampai rombongan ke-8, akan mengantarkan mereka pada kesimpulan bahwa rombongan Abia, di mana di dalamnya ada Imam Zakaria, akan kena atau otomatis kena jadwal tugas pada bulan Siwan, saudara-saudara. Nah, asumsi inilah yang menjadi titik paling krusial. Ya, dicatat Bapak Ibu, asumsi inilah yang menjadi titik paling krusial yang mengawali penyimpangan teologis yang mereka simpulkan. Mengapa mereka bisa menempatkan rombongan pertama Imam Yoyarib mulai bertugas pada bulan Nisan? Dasar-dasar biblikalnya apa? Apakah ada bukti-bukti kredibel yang mendukung hal tersebut? Disinilah, saudara-saudara, diperlukan suatu kejujuran akademik agar kita tidak bermuara pada sesat pikir. Bila dirunut, maka bulan mulai bertugasnya Imam Yoyarib yang diasumsikan, yaitu pada bulan Nisan, akan menentukan tanggal dan bulan berapa nantinya
Yesus akan dilahirkan. Jadi saudara-saudara, tergantung asumsinya, mulai dari mana. Sebagai contoh, bila tugas rombongan Imam Yoyarib dimulai bulan kedua, katakanlah tidak bulan pertama atau pada bulan Nisan, yang melainkan pada bulan kedua Yahudi, yaitu pada bulan Iyar misalnya ya, maka otomatis kelahiran Yesus akan mundur 1 bulan dari bulan Tishri atau hari raya Sukkot. Input akan menentukan output yang diperoleh. Ya, inilah ilmu cocokologi yang digunakan oleh kelompok Farisi Mesianik ini demi menggolkan 7 hari raya yang mereka gadang-gadang harus dilaksanakan oleh umat Kristen di seluruh dunia. Salah satunya adalah hari raya Sukkot. Maka harus ada kena di salah satu event atau momen penting di dalam perjanjian baru, yaitu kelahiran Mesias harus kena pada 1 hari raya. Maka dilakukanlah upaya cocokologi supaya tepat, saudara-saudaraku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang baik hatinya, mulai bulan berapa rombongan Yoyarib bertugas itulah yang menjadi penentu bulan berapa Imam Sakaria mulai bertugas dan selesai bertugas. Yang selanjutnya akan menjadi penentu Elizabeth mulai mengandung Yohanes Pembaptis yang lebih tua 6 bulan dari Yesus. Ya, sekarang inputnya saja tidak jelas dasar biblikalnya. Lalu bagaimana sesuatu yang dasarnya tidak jelas bisa dijadikan sebagai sumber rujukan untuk membuat kesimpulan tentang kelahiran Yesus, yaitu pada tanggal 15 Tishri. Menurut kelompok Farisi Mesianik ini, alasan mereka menempatkan rombongan Imam Yoyarib sebagai rombongan imam pertama mulai bertugas pada bulan Nisan semata-mata karena bulan Nisan adalah bulan pertama dalam kalender keagamaan Yahudi. Sehingga intinya mereka membuat spekulasi atau membuat asumsi bahwa rombongan satu pasti mulai bulan 1 ya, atau bulan Nisan itu. Namun saudara-saudara, sayang sekali hal ini tidak didukung oleh bukti-bukti biblikal yang konkret. Ya, tidak ada dukungan ayatnya, tidak ada data-data saudara-saudara. Sementara fakta-fakta Alkitab berbicara lain. Mari kita baca 2 Raja-Raja 25 ayatnya yang ke-8. Yaitu ketika bait suci pertama dibakar pada bulan Ab. Dan rombongan imam yang sedang bertugas pada saat itu adalah rombongan Imam Yoyarib. Artinya, rombongan Imam Yoyarib otomatis tidak bertugas pada bulan Nisan, sebagaimana yang diasumsikan oleh kaum Farisi Mesianik. Ya, Ezra dan rombongan bangsa Israel tiba di Yerusalem dari pembuangan di Babilonia itu jatuh tepat pada bulan Ab atau bulan kelima Yahudi. Ya, baca Ezra 7 ayat 8 dan 9 yang intinya adalah bahwa Ezra dan rombongannya berangkat dari Babel pada tanggal 1 bulan Nisan dan tiba di Yerusalem tepat pada tanggal 1 bulan Av. Sehingga pada tanggal 3 Av Ezra langsung menegakkan tugas piket rombongan para imam. Hal ini didukung oleh sumber-sumber Yahudi sendiri yang meneguhkan bahwa rombongan Imam Yoyarib bertugas pada bulan Ab atau bulan kelima Yahudi, bukan bulan pertama atau bulan Nisan. Ya, yang pertama sumber yang meneguhkan itu adalah Seder Olam, The Rabbinic View of Biblical Chronology, 1998 halaman 264.
mengatakan bahwa rombongan yang bertugas pada saat itu, pada saat Bait Suci Salomo dihancurkan adalah rombongan Yoyarib. Sumber kedua, Talmud Yerusalem, Ta'anit 4 ayatnya yang kedua, mencatat pada tahun 70 Masehi, Bait Suci diserbu oleh tentara kafir pada tanggal 9 bulan Ab, dan pada saat itu yang bertugas adalah rombongan Imam Yoyarib. Jadi diteguhkan oleh sumber lain. Sehingga Bait Suci pertama diruntuhkan pada bulan Ab, dan Bait Suci kedua sama diruntuhkan juga pada bulan Ab. Kemudian yang ketiga, Joseph Heinrich Friedlieb dengan meyakinkan menemukan bahwa rombongan imam pertama atau Yoyarib bertugas sepanjang waktu penghancuran Yerusalem pada hari ke-9 pada bulan Yahudi yang disebut Ab, saudara-saudaraku. Penghancuran Bait Suci pertama maupun penghancuran Bait Suci kedua sama-sama terjadi pada bulan ke-5 Yahudi. Itu menunjukkan dan membuktikan bahwa rotasi tugas rombongan para imam yang sama terus berlanjut. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita sudah melihat bahwa bukti-bukti dan data-data dari sumber Yudaisme sendiri mengatakan bahwa rombongan Yoyarib bertugas pada bulan Ab, bukan pada bulan Nisan. Entah mimpi apa, saudara-saudaraku, entah mimpi dari gua mana, entah jin dari gurun mana, saudara, yang membisikkan kepada kaum Farisi Mesianik ini bahwa rombongan Imam Yoyarib mulai bertugas pada bulan Nisan. Tetapi dengan percaya diri pendeta-pendeta tanda kutip Farisi Mesianik ini mengatakan dalam video-video YouTube mereka, mereka mengatakan inilah bukti-bukti meyakinkan yang telah membuka tabir tentang misteri kelahiran Yesus pada tanggal 15 Tisri, tepat pada hari raya Sukot, untuk menggenapi salah satu hari raya yang tertulis di dalam kitab Imamat dari 7 hari raya yang ada, saudara-saudaraku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini jelas adalah pemalsuan sejarah. Ini jelas adalah kebohongan akademik. Saudara-saudara, yang melalui kajian apologetika Kristen ini berhasil kita bongkar habis, saudara-saudara. Melalui apa? Melalui pembuktian biblikal dan pembuktian data-data sejarah. Sementara mereka gagal memberikan bukti-bukti dan data-data biblikal bahwa rombongan Imam Yoyarib bertugas pada bulan Nisan, itu semata-mata didasarkan pada asumsi dan spekulasi belaka. Berbicara tanpa bukti Alkitab inilah yang saya tolak. Saya anggap sebagai suatu kebohongan, saudara-saudara. Itulah alasan saya mengatakan bahwa kelahiran Yesus di tanggal 15 Tisri yang bertepatan dengan Hari Raya Sukot tidak diragukan lagi, saudara-saudara. Berasal dari cerita dongeng Farisi Mesianik. Berasal dari cerita dongeng Farisi Mesianik. Pertanyaan, mengapa rombongan Yoyarib mulai bertugas pada bulan Nisan? Adalah pertanyaan yang paling ditakuti dan tidak pernah bisa dijawab oleh mereka, saudara-saudara. Karena apa? Karena itu pada akhirnya terbukti berasal dari cerita dongeng, saudara-saudara. Pijakan biblikalnya sangat rapuh, saudara-saudara. Sementara kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember setelah merangkai pasal-pasal, fakta-fakta, data-data yang terekam di dalam Alkitab maupun Injil, saudara-saudara, akhirnya bermuara pada kebenaran bahwa Yesus memang lahir pada tanggal 25 Desember, saudara-saudaraku. Jangan ragu-ragu untuk merayakan Natal 25 Desember, karena itu, saudara-saudara, gereja-gereja purba tidak sembarangan menentukan tanggal tersebut.
Ya, demikianlah saudara-saudara yang bisa kami sampaikan. Saya Bung Johan dari Pusat Kajian Apologetika Kristen Indonesia menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe, like, dan share. Ya, bagikan sebanyak-banyaknya kepada orang-orang lain yang belum mendengar atau belum memahami perihal kebenaran ini. Ya, pastikan bahwa spirit antinatal dan yang menetapkan Sukot dan 15 Tishri sebagai kelahiran Yesus adalah cerita dongeng kaum Farisi. Ya, saudara-saudara, demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, nanti dalam cerita-cerita pengajaran-pengajaran berikutnya kita akan terus mengupas tuntas ya banyak dongeng-dongeng lainnya ya saudara-saudara, untuk memberikan penerangan dan pencerahan kepada siapapun yang mencari kebenaran. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom alaikum besem Yeshua HaMashiach. Amin.